صلح مشايخنا ومعلمنا صلى الله سيد أحمد بن زيد سندنا إليه فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. أصير بتعبيره في العبادة عن المعرفة. Kasih Allah pada kata ibaratnya dengan kata ibadah daripada kata ma'rifah. Wala nasiru bi ta'biri anil ma'rifah bil bana la tariq lakil ismi sababi ala sababi. Tamyiz ala anna al-muqtabira hiya al-ma'rifatul hasilatu bi ibadatihi ta'ala la ma yahsulu bi ghairiha ma'rifatil falasifati. Barangkalinya rahasia Allah ibarat dengan kata ibadah daripada dalamnya ma'rifah atas jalan untuk mengatakan tidak ada tak mutlak sama sekali nama sebab atas yang disebabkan. Itu memberitahu atas bahwasanya yang diambil ibarat itu ma'rifah yang hasil dengan ibadah kepada Allah, tidak ma'rifah yang hasil dengan tidak jalan ibadah seperti ma'rifah para sifat. Mana Allah Ta'ala mengatakan dengan kalimat ya'budun. Ya'budun maknanya ibadah. Ada liya'rifuni. Kenapa di Al-Quran seperti itu? Lalu disebut di situ ada rahasia Allah, hikmahnya agar supaya yang didapat atau seorang untuk ma'rifat kepada Allah melewati jalan yang benar. Yang benar itu ya ibadah namanya. Ibadah itu umum dengan kata bisa di dalam martabat ilmu tapi benar ibadah, bisa di dalam martabat amal tapi benar ibadah. Maka kebenaran di dalam kata ibadah itulah menghasilkan ma'rifat yang benar. Sehingga Allah menyebut liya'buduni ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kada liya'rifuni. Seseorang yang mana ia di dalam hidupnya ini bisa juga mengenal sesuatu tapi hasilnya tidak benar pada kehidupan benar, tetapi hasil itu karena tidak melewati jalan ibadah seperti hasil yang didapat oleh ilmu pengenalan atau ilmu yang dicoba atau disahin oleh orang falasifah. Orang falasifah sehingga ya bahwa alam ini adalah berjalan dengan sendirinya. Lalu menghilangkan ada wujud Tuhan. Mereka mempercontohkan seperti hujan
Adanya hujan itu karena adanya wujud alam. Ya, maknanya bahwa laut itu bawah, maka naiklah ke atas. Awapnya itu menjadi awan yang di dalamnya mengandung air, lalu ditiup oleh angin dan ia pecah jadi hujan. Dan mereka membuktikan dengan makna seseorang merabus air. Air itu dirabus, kemudian di atas rebusan itu ada uap, hanya ditutupnya itu cirata ada uapnya. Karena panasnya naik uap. Pada jahil kehidupan ya seperti itu, tetapi makrifatnya itu tidak benar karena ia menafikan adanya Tuhan. Al-Quran menyatakan bahwa hujan itu Allah Ta'ala menurunkan dari langit. Kemudian Allah menghendaki melewati, Allah menyuruh malaikat bahwa di kampungan hujan, di kampungan Qadan itu. Cara jahilnya pelasifah itu mereka membuat syair sepertinya benar pada hukum adat, tapi tidak dibenarkan di dalam hukum agama. Nah, sehingga ma'rifatnya itu bukan melewati ibadah, tapi melewati alam syair. Sehingga Allah Ta'ala lalu makhlukul jinna wal insa illa liya'budun, agar supaya jalannya melewati ibadah. Artinya ilmu yang benar datangnya dari Allah, amal yang benar datangnya dari Allah, menimbulkan ma'rifat kepada Allah. Itu lalu rahasia kalimah liya'buduni, karena liya'rifun. Sehingga lalu alamnya ini kadang-kadang dia diproses. Proses itulah makna tadi. Di dalam wujud alam ada proses menunjukkan adanya perbuatan. Adanya perbuatan itu tidak secara rame, kecuali diperbuat. Itu kembalinya kepada Allah. Hujan turun Allah, turunkan daripada langit, maknanya di atas. Dan ia terbit daripada air Allah Ta'ala. Andaki dari surga di langit ada menampung air, air itu turun lagi ke awan. Awan itu Allah andaki hujan. Jadi bisa, bukan air yang di bawah ini naik ke atas. Itu proses dengan namanya ada perbuatan Allah. Dimanapun orang berada, baik ia di daerah laut ya, di daerah sungai ya, tetap air hujan hambar. Jikalau air hujan dari laut, tentu yasin. Ala ba'dahum lam akhluqhum illa li'ajil ibadati biikhtiyarihim liyanalu syarafa wal karamata indi lam aqsirhum alaiha. Ijlau kasartuhum alaiha la wajadtu minhum wa ana ghainanhum an ibadatihim. Dan kata sebahagian mereka, seolah Allah berkata, tidak aku ciptakan mereka kecuali karena beribadah kepada aku dengan kuberi pilihan di dalam akal mereka. Hikmahnya supaya mereka mendapat kemuliaan
kehormatan di sisiku karena ia mendapat wujudku, bukan mendapat balasan karena itu. Aku tidak memaksakan mereka untuk beribadah. Kalau aku paksakan mereka atas ibadah, saya aku dapati termasuk orang membahajat kepada sesuatu atau termasuk makhluk, sedangkan aku kaya daripada makhluk dan daripada ibadah mereka. Ya kalimah liya'budun itu ternyata adanya proses rahasia supaya kenal kepada Allah. Jangan sampai pengenalan kita ada haknya itu. Karena itu lalu ma'rifat al-jazm al-mutabiq lil haqq dalil. Keyakinan yang sesuai dengan yang benar dan bisa dibuktikan dengan dalil Quran atau dalil alam. Dalil Al-Quran Allah mencipta, dalil alam mustahil alam ini ada wujudnya atau ia bisa berubah dengan tidak ada yang merubah. Itu di dalam hukum akal. Tidak ada yang alami maknanya. Allah yang mendatangkan siang dan Allah juga yang mendatangkan tulijul lail bin nahar, tulijul bin nahar. Allah masukkan malam di siang dan masukkan siang, sedangkan buminya tetap, kitanya pun tetap, hanya yang berubah di dalam kata hari seperti siang, malam, hari dan malam. Sebenarnya sama aja, cuma Allah ulanglah siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Lalu kelihatan pada wujud badan kita. Yang malam lalu mengantuknya, siang lalu akhirnya begagian. Khalaqal ibad ikhtiyar la ijbaran. Allah Ta'ala cipta makhluk, hikmahnya untuk beribadah itu tujuannya yang ada di balik nur akal. Tidaklah memaksa orang beribadah. Jika dipaksa oleh Allah Ta'ala beribadah, berarti tidak ada unsur Allah berhajat. Alhasil kesimpulannya, anam khuliqul ibadah taklifan wa ikhtiyara. Mereka dicipta oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Ibadahnya itu ya jalan mengenal tadi, ilmu dan amal. Taklifan diperintahnya, wahdiyaran diserahkan pilihannya kepada manusia. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang beriman. Iman itu ilmu, amilus shalihat itu amalnya. Jadwalatan wa ijmalan. Bukan manusia itu wujudnya, nah itu sudah terbiasa beribadah. Tidak, yang terbiasa beribadah adalah malaikat. Ijmalan dan tidak juga manusia itu dipaksa harus beribadah. Man wafaqahu Allah sadadahu aqama ibadah alladhi khulqa minha. Siapa yang diberi Allah hidayah, taufik dan hidayah, niscaya Allah tetapkan ia beribadah karena tujuan hidupnya itu. Man khazala taradahu harama hurimaha. Wa umila bima khulqa lahu. Dan siapa Allah menghendaki kadang beri taufik dan hidayah, tolong dihina dan diusir oleh Allah, niscaya ditegahnya beribadah. Maka dijadikannya perbuatannya apa yang dicipta baginya. Bil hadis ya'malu wa kullun yassarun lima khuliqa lahu. Dalam hadis, silahkan kamu berbuat, seluruh kamu dimudahkan apa yang telah ditakdirkan Allah. Maka di situ lalu selesai ada kata bahwa Allah mencipta Adam, manusia dan jin tidak
memberi faedah kepada Allah. Ya, Allah kadang mengambil manfaat. Hanya dicipta di dalam diri manusia itu wadah untuk agar supaya bisa mengenal Allah. Wadahnya ini tidak bisa mengenal Allah kada melewati ibadah. Lewati ibadah maka lengkaplah di dalam diri manusia. Kalau diciptalah manusia tak ada badannya. Badannya ini untuk menyatakan bahwa ada amal. Di dalam badan diciptalah ada anggota. Matanya itu untuk melihat. Telinga untuk mendengar, mulut berkata. Dan berfungsi dia beribadah melihat gawiannya. Telinga mendengar apa yang dibacanya. Mulut mengatakan kemudian didengar oleh telinganya. Berbuatlah badan dilihat oleh matanya. Nah itu wadah agar supaya jangan salah. Taruhlah di dalam tenggorokan lehernya itu bisa namanya leher kita malingkan ke kanan ke kiri. Sebenarnya isinya untuk beribadah. Yang hati di dalamnya kasat, jantung di dalamnya ingat, dan roh di dalamnya rasa. Jadi itu ada saluran untuk beribadah. Nah akhir kehabisannya ternyata adalah ibadahnya itu jalan mengenal ternyata ada pencipta. Itu. Karena sangat indah susunannya. Syuratul ma'rifat sikir ubudiyati. Mutiara ilmu ma'rifat apabila orang benar di dalam ibadah zahir dan batin. Yang didapatnya pasti ma'rifat. Kala ba'dul arifin wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidak aku cipta jin dan manusia kecuali supaya beribadah akan Aku. Dan nadurata ma'rifati mudiatun bisidqi ubudiyati. Karena mutiara untuk mengenal Aku tersimpan di dalam benarnya ibadah zahir dan batin kepada Aku. Inna ma'rifati tanqasmi qismain, orang mengenal Aku terbahagi dua bahagia. Ma'rifatul sifat jamali wa ma'rifatul sifat jalali. Bisa melewati karena sifat keelokanku dan bisa mengenali karena sifat keagunganku. Oleh kulli wahidatin minhuma mazharun, tiap-tiap satu dari kedua sifat itu ada kenyataannya. Walau ubudiyatu mustamilatun al mazharaini, bermula ibadah zahir batin mengandung dua sifat Allah itu. Yang qiyadilahu wa tamarrudi anha. Ada orang yang tunduk beribadah tadi, ada juga orang yang ingkar daripada beribadah. Faman yang qadana bi taslim ridha kama umira bihi wa huwa mazu sifat jamali wa lutfi anta marada anha bil abai wal istikbar wa sifat jalali wa qahri. Orang sifat tunduk baginya dengan ikhlas dan senang sebagaimana Allah perintah, sebenarnya itu adalah gawian Allah yang ada di dalam diri orangnya itu melewati kenyataan sifat keelokan Allah dan kasih sayangnya. Barang siapa ingkar daripada ibadah dengan enggan dan merasa sombong sehingga ia menjadi orang kafir, sebenarnya itu adalah kenyataan sifat keagunganku dan sangat gagahnya Aku.
Di wujud orang mukmin itu kenyataan sifat jamalullah. Di wujud orang kafir itu kenyataan sifat jalalullah. Karena Allah Maha Agung ada hajat kepada makhluk, maka ia menghendaki makhluk itu kafir. Kafirlah makhluk tadi, Allah ada hajat juga, sehingga disebut keagungannya. Allah menghendaki memberi hidayah kepada orang mukmin dengan kasih sayangnya, karena ia sayang, lalu disebut sifat jamal katanya, keelokan. Ia sangat agung dan maha gagah, lalu dikehendakinya orang itu kafir. Siapa nak kau menegah dan kau menegah diri orang kepada kau juga dan makhluk lain kepada kau juga. Itu menandakan bahwa Allah gagah dan agung karena ada bahajat kepada wujud makhluknya itu. Dari situ maknanya bahwa orang mukmin dan muslim itu sebenarnya adalah karena ada wujud yang lain kecuali wujud Allah juga melihat sifat jamalnya. Harus si manusia yang beriman itu disebut majhar, sifat jamalullah. Nah itulah yang dipakai oleh orang sabarataan, orang biasa, orang awam, orang wali sama aja. Apabila terjadi sifat jalalullah itu malah kawan memakai. Kita kada kawan mengenal sama sekali kepada Allah dan kada kawan juga ibadah. Karena sangat agungnya Allah Ta'ala. Ibadah kita ada artinya apa-apa. Hakikatan makna qauli ta'ala khalaqtuni wal insa illa liya'budun. Bermula hakikat sebenarnya Allah mengatakan tidak aku cipta jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Maknanya ini khalaqtu maqbulaini minhum liya'budullah fayakun mazhar sifat lutfi. Maqbulin ini khalaqtu maqbulin minhum liya'budullah fayakun mazhar sifat lutfi. Khalaqtu maqbulin minhum ya'budul hawa fayakun mazhar sifat kahli. Jal makna ladzi aratu min khalqihi faqad alim anal ubudiyah misalnya mazharain. Di dalam makna hakikat daripada kata firman Allah makhluk tu jinna wal insa, bahwasanya aku cipta orang yang terima dari mereka, yaitu orang yang beriman, supaya mereka beribadah kepada aku. Sebenarnya itu adalah wujud kenyataan sifat kasih sayangku. Si makhluk yang ada dengan apa juga. Dan aku cipta orang yang tertolak, atau orang yang diusir, atau orang yang kafir, tidak beriman dari mereka, maka menyembahlah mereka akan hawa nafsunya, wujud dirinya. Sebenarnya itu adalah aku menyatakan bahwa aku ini sangat gagah. Artinya, kada badan manusia dan hatinya dan rohnya ini mulai tunduk kepada Allah Allah Ta'ala juga. Sehingga manusia ini ada dalam apa-apa. Inilah makna yang aku kehendaki di dalam makna khalaqtu. Setelah itu engkau meyakini bahwa ibadah zahir batin mengandung dua majhar. Pertama majhar jamalullah, yang kedua majhar jalalullah. Maka kada ada lagi lah pengakuan wujud si hamba. Artinya apabila salah pengakuan di situ lalu menjadi dosa besar hukumnya. Laulal hamqa al-harbitid dunya. Kalau tidak ada orang bodoh, dunia ini hancur. Karena orang pintar semua mengelolanya, ya hancur dunia. Karena ia menghasilkan apa yang dikehendakinya. Orang bodoh itu menggawinya semata-mata hanya bakal dijari. Wal hikmatu la taqdi ittifaqa qul tauhid ibadah wal ikhlas. Bal qul Allah Ta'ala fa inna dzalika ma yakhulu bil ma'asi. Adapun hikmah Allah Ta'ala tidak
menghukumkan seluruhnya bertauhid, beribadah, ikhlas, menghadap seluruhnya kepada Allah. Karena bahasa demikian itu mencederai di dalam makna hidup. Ada bolehkannya orang yang beriman ada, dan orang kafir. Ada bolehkannya orang taat, harus ada orang yang maksiat. Agar supaya tahu taatnya ini, bangsa adanya nah maksiat ini, kemudian hasil keduanya itu untuk menciptakan kepada si manusia kesadaran. Kalau taat sabarataan pada tahu maksiat kayak apa. Kalau maksiat sabarataan pada tahu taat kayak apa. Sehingga diulahlah dua itu. Lalu disebut namanya kehidupan. Sebenarnya kehidupan itu ada adalah keagungan daripada tanda kebesaran Allah dalam hidupnya. Kalau ada apa keagungan Allah Ta'ala. Ulahlah manusia hidup, ulahlah binatang hidup, ulahlah tumbuh-tumbuhan hidup. Si manusia mengetahui ada bisa mencipta tumbuh-tumbuhan. Kalau wujud manusia mengakui lemah. Tetapi hanya bisa si manusia mengembangkan, artinya kan dia mencipta. Lalu di situ bahwa seolah-olah manusia mengakui iya diberi Allah karena bisa mengembangkan. Sehingga si manusia lo kada mengakui gawian orang gawiannya. Inya hanya menyempurnakan yang ada dari makna agar supaya berkembang. Nah itu hanya. Alhamdulillah khabar dunia. Karena itulah dikata orang dikatakan ada orang bodoh dunia ini hancur. Pada bodoh mina qadab, takmini qaddat syimah. Ada boleh kada daripada sifat kata ada marah untuk menyempurnakan bahwa sebahagiannya ada nandulah Allah dan qabdah qudrat iradat Allah sima menjadi penghuni nang sebelah kiri. Fa'in wa in kana qulata yadai yamina nang barah lakin hukum makruh din khalifah ukhra. Bahwasanya sekalipun seluruhnya itu tangannya ini disuruh adalah kanan yang berberkah, tetapi tetap ada kirinya juga. Karena hukum seperti itu. Sehingga lalu makna bersalah. Apabila seseorang makan tangan kanan adanya istinja tangan kiri lalu. Fungsi keduanya itu untuk mengetahui si manusia kadainya nang matur. Para ardu yang qabdatuhu baru mula bumi ini seluruhnya kada keluar daripada qudrat iradat Allah. Samawati matwiyatun biyaminihi, langit itu dilipat dengan yaminihi seolah-olahnya qudrat Allah Ta'ala sebutan kanannya. Maqdar hikmah ilahi yahdru ma'udhifa ilahi kullu minal yadih. Bentuklah ke hikmah ketuhanan nampaknya apa disandarkan kalau tiap-tiap daripada dua tangan. Walil wahidah mudhaf ilaihi umum sa'ada rahmah wal jannah. Maka satu makna tangan yang berberkah percontohannya kepada manusia disandarkan hikmahnya kepada umum orang yang beruntung dapat rahmat dan surga. Walil ukhra tangan kiri al-qawl qadab lawazimuha, itu seolah dia dipaksa dan dimarahi dan suruh sifat-sifat yang lazim bagi keduanya. Kadang dia kulul muqtadaya ini sungguh didapat tiap-tiap dua qabdahnya ini. Artinya di dalam diri manusia itu bisa ada kata ingat dan bisa ada kata lupa. Dan di dalam otak manusia itu bisa ada rencana baik dan bisa ada rencana kada baik. Karena adanya manusia bukan Tuhan. Kalau dua itu menunjukkan bahwa terjadinya dua sifat itu. Si manusia sadar kada seorang. Akan wujud kula muqtadaya ini didapatlah dua itu di dalam diri manusia, di wujud Nabi Adam sejauh terus sampai ke kita.
Tetapi Allah tajalli semata hanya dengan jamalullah, karena ia menjadi kekasih Allah. Itulah sebenar wujud nang dikehendaki. Maksudul asli wujud insan al-kamil, tujuan Allah Ta'ala ulah ada langit, ada bumi, ada apa seluruh buana itu untuk menimbulkan ada wujud supaya orang kenal ada manusia nang disempurnakan Allah. Wujudnya hanya semata-mata di dalam makna Habibullah, kada ada berdusanya. Bahwa Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad, tujuan menciptakan wujud Adam dan seluruh kita, masuklah kita, tujuannya untuk mengenalkan Nabi Muhammad sekarang itu aja. Kita ini kan ada apa ya? Ada dikenalkan orang apa-apa. Al-milatu jamali ta'ala, itulah sebenar-benar cerminan sifat jamal Allah. Si manusia yang lainnya kada ada, pasti dua itu. Nang kada sing sempurnanya aja kada ada apa lagi sama sekali, titik apa aja kada ada makna, kada baiknya. Itu hanya Rasulullah. Nah, nang lainnya ini untuk mengenalkan Rasulullah. Kalau siapa yang bisa menandingi Rasulullah, itu aja. Akan wujudah itu sudah diteliti dan seluruhnya, baik orang nang kafir ya, mengidolakan bahan nomor satu yang ada di dunia ini adalah Nabi Muhammad. Yang diolehnya Tuhan Yesus jauh nomornya ke bawah kada kawan nandingi Nabi Muhammad. Itu disambah orang kasdin, tapi jauh kada kawan nandingi. Wasawadul azam wal wahidul ladzi yaqulu alal haq. Adapun jamaah yang disebut jamaah Rasulullah yang berkerumun dengan sawadul azam, sebenarnya adalah satu yang di dalamnya atas jalan yang benar. Artinya orang yang mengerti dirinya bahwa ternyata Nabi Muhammad itu aja kita di bawah sini, lalu disebut sawadul azam. Kitanya mengikuti atas Rasulullahnya. Apabila anda terbetik kitanya ini merasa lebih, maka Rasulullah jadi kurang, berdosalah kita. Itulah harus berdurhaka dengan Rasulullah. Allah mana-mana betul-betul pasti manusia yang membelakangi Rasulullah. Rasa inya sahibat apa Allah. Mazhab ahlul ma'ani di situ sambungannya. Allah a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd ma'lam dan alimna bi yaqulna zinan man tabauna bih. Wa barkhina auladina zuriyat min ibadika salihin alladhina khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah.